Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karismatul Badriah dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 22 dengan NIM 2205166021. Pada kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Kenapa belum? Ibunya belum masak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Jadi Danul silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa mencari mulai. Ini kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau ngecek kehadirannya nih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Atau semua yang masuk hari ini? Albertnya di WC. Aurora nggak masuk? Sakit. Kita doain semoga Aurora cepat sembuh ya, biar bisa gabung sama kita lagi untuk belajar. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Hulfi. Tentang masuknya di Buddha. Ada berapa teori sih yang tentang masuknya di Buddha ini? Ayo siapa yang tahu? Salah satu aja. Ya boleh, Elisa? Ya betul, teori Brahmana. Dan hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, ibu bacakan untuk tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan tentang Kerajaan Tarumanegara, dan peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Udah ada yang pernah dengar nggak Kerajaan Tarumanegara ini? Jadi yang pernah atau belum? Belum. Kali ini kalian baru dengar ya Kerajaan Tarumanegara. Oke, sekarang kita lihat videonya dulu ya. Harap diperhatikan. Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita kerajaan ini banyak ditulis oleh seorang musafir Cina bernama Pasher. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini tidak banyak orang yang tapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti peninggalan kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti yang kita temukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Cileunteun, anak Sungai Cisadane di Ciampea, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Cileunteun. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu raja Tarumanegara yang terkenal gagah berani, yaitu Raja Purnawarman yang dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti yang lain nggak, Pipo? Prasasti lain yang merupakan kisah keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lembaga Al-Jidang Hyang, Prasasti Jambu atau Pasir Kolepa, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Jangkep. Wow, banyak juga ya. Selain prasasti, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan Arca Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II. Aca, bukan acara di rumah kan? Bukan akar dong, tapi ARCA
Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang. Pada prasasti dan arca, kita dapat mengetahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanagara pada masa itu adalah bertani, berburu, berternak, dan berdagang. Oke, itu tadi adalah video tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, tadi kan semuanya sudah pastinya harus memperhatikan tentang video tadi. Di mana letak kerajaan Tarumanegara? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Teman-teman. Ya, betul sekali, Jawa Barat. Siapa tadi yang jawab? Rifki? Terima kasih, Rifki. Oke, letak kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di antara tepi Sungai Citarum dan Cisadane, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara ini berpusat di Sundapura. Kalau sekarang itu jadi kota Bekasi. Nah, terus ibu kota kerajaan Tarumanegara itu disebut Jaya Sinapura. Jaya Sinapura. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar tahun 450 Masehi. Yang masa kejayaan kerajaan ini tuh ada di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini dikenal sebagai raja yang perkasa dan peduli terhadap rakyatnya. Salah satu pencapaiannya yaitu membangun apa? Ya, betul, membangun sistem irigasi. Nah, ini ada sistem ekonominya, boleh dibacakan? Ica? Sistem ekonomi satu, perdagangan catatan lainnya. Seorang musafir bahwa masyarakat Tarumanegara sudah melakukan kegiatan berdagang. Barang yang dijual adalah beras dan kayu jati. Ya, terima kasih. Yang kedua, Cici, boleh? Hal ini juga dari yang dikatakan bahwa pembagian sebagai sarana pembayaran dari kesalahan kebenaran. Yang ketiga, Desi, boleh? Tiga ada peternakan sebagai keselamatan atas penggalian sungai Cadaraga. Raja Purnawarman memberi 1000 ekor sapi kepada para brahmana yang tertera pada prasasti tubuh, yang artinya masyarakat Tarumanegara sudah mengembangkan peternakan yang baik. Ya, jadi sistem ekonominya tadi ada apa aja? Bisa disebutin, ada 3 loh tadi, ada apa aja? Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, iya, betul, peternakan. Nah, apa saja sih peninggalan kerajaan Tarumanegara? Yang pertama ada prasasti kebun kopi, kemudian prasasti Cijantia. Boleh dibacakan Hopi prasasti kebun kopi? Prasasti kebun kopi. Prasasti ini ditemukan di kampung Muara Hilir, Cibang Mular Bogor, yang isinya menjelaskan tentang telapak kaki yang dianggap sebagai telapak kaki penguasa negara Tarumanegara yang agung, dan juga mengenai budaya Tarumanegara. Oke, terima kasih Hopi. Selanjutnya ada prasasti Cijantia. Siapa yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Boleh angkat tangan. Oke, Isma, silakan. Prasasti Cijantia. Prasasti ini ditemukan di kampung Lebak, tepi sungai Cidantian. Prasasti ini berisi tentang pujian kepada Raja Purnawarman dan berisi batas-batas kerajaan Tarumanegara. Ya, terima kasih Isma. Nah, ini tadi merupakan beberapa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Ada apa aja tadi? Nana, ada apa aja tadi? Ya, prasasti kebun kopi. Dan satunya, Andini, ada apa? Ini? Ya, Cidantia. Nah, jadi tolong diperhatikan ya materinya. Oke, kita udah sampai di penugasan. Jadi, Ibu kali ini bakal membagi satu kelas menjadi 3 sampai 4 kelompok. Nah, jadi Ibu nanti bakal ngebagiin lembar peserta didik. Nah, di sini ada puzzle. Nanti
kalian mengisi kosongan-kosongan puzzle ini sesuai dengan puzzle yang udah dibikin ya. Nah, kemudian kalian mengidentifikasi nih dari puzzle itu tuh ada gambar apa, kemudian kita tarik kesimpulan di belakang sini. Kelompok pertama dari Jidan, Fitriani, Rica. Kelompok kedua Alia, Rido, dan Haufi. Kelompok ketiga Putri Dewi, Cici, Destiana, dan Haufi. Kemudian yang kelompok keempat ada Indah, Anini, Elisa, dan Nana. Sebelumnya kalian harus buat nama kelompok dulu nih. Ibu minta nama kelompoknya dari nama-nama makanan dari Jawa Barat. Di kelompok 1 mau nama apa? Ayo kalian boleh memikirkan nama-nama makanan dari Jawa Barat untuk dijadikan nama kelompok. Sebelah, kelompok 1 sebelah. Kelompok 2 Rido, Cilok. Kelompok 3 Sate Marandi. Ya, nanti yang di kelas kalian boleh makan. Yang kelompok 4 Elisa, Sumedang Bu. Kalian pilih nama-nama ini udah pernah makan makanan ini belum? Bisa makan sebelah dulu. Nggak sehat, nggak sehat. Oke, langsung ikut lagi ini ya. Nanti tulis nama kelompoknya ya. Yang ini gabung Lido sama Alia ada di kelompok GPT Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, boleh. Ini ketinggalan di tas ibu nih. Oh, ini ada. Kan ketinggalan di tas ibu. Maaf ya.
Oke, boleh dibacain dari kelompok 1 dari tim Sebelah. sebelah. Untuk kesimpulannya dari gambar sini, gambarnya Berapa itu dia? prasasti Inspiratum. Ya, betul. Prasasti ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di dasar Sungai Ciraus, Bogor, Jawa Barat. Di prasasti ini adalah bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Gunawarman, raja di negeri Trauma, raja yang gagah berani di dunia. Saya dari kelompok sebelah. Oke, selanjutnya kelompok ini. Kelompok silang. Jadi kelompok cilok menyusun gambar prasasti Jambu. Ya, ada yang bisa dijelaskan. Dari hasil analisis kami, hasil yang menyusun di atas membentuk gambar prasasti Jambu. Prasasti Jambu adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di perkebunan Jambu, Bukit Pasir, Koleaka, Kubiliang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini disebut juga prasasti Koleaka. Oke, terima kasih. Selanjutnya Hoki dari kelompok 3. Kelompok apa? Kelompok sate. Sate apa? Sate Madura. Sate Marangi. Oke, silakan. Sate Padang. Jadi panjang kami tentang prasasti itu. Jadi gambar dari susunan panjang kami susun itu adalah gambar prasasti itu. Jadi prasasti itu adalah salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah Cilimui, DKI dekat perbatasan daerah Bekasi. Prasasti tersebut isinya menerangkan tentang penggalian sungai Cakrabaga oleh raja-raja dulu dan penggalian sungai Romati oleh Purnamarman pada tahun kedua masa pemerintahan. Terima kasih, Hoki. Selanjutnya dari kelompok terakhir. Kelompok apa, Elsa? Kelompok Tani Sumedang. Kita ternyata dapat menemukan prasasti Pasir Kawi. Kesimpulannya, prasasti Awi ini ditemukan di Bogor dan prasasti ini juga ditemukan bertelapak kaki dan tulisan ikrar. Namun isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan secara saja sih Bu. Baik, terima kasih dari kelompok dan juga perwakilan. Kita sama teman-teman. Oke, mulai ke tempat untuk perwakilannya. Oke, itu tadi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Gimana pembelajaran hari ini? Seru, asik banget. Dingin. Bukan juga lagi sakit. Iya. Cepat sembuh ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini seru ya, seru ya. Seru banget. Oke, minggu depan kita belajar tentang keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara. Mungkin itu aja pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi